Memiliki pengalaman tinggal di Inggris yang memiliki konsep hidup dekat dengan alam dan ramah lingkungan membuat Hening, warga Pondok Cabe, Tangerang Selatan, membangun kebun sayur dengan menjaga ekosistem di rumahnya. Ya, pada tahun 2018, lahan mini di halaman rumahnya seluas 2,5 kali 2,3 meter persegi, Hening menanam berbagai jenis sayur mayur seperti terong, kemangi, kelor, dan berbagai jenis sayur mayur lainnya. Selain menanam sayur mayur, ia juga menanam berbagai bunga untuk mensupport kehidupan polinator atau hewan perantara seperti kupu-kupu dan lebah yang membantu proses penyerbukan dari serbuk sari bunga. Bagi Hening, melakukan konservasi polinator di area urban sangat penting karena tanpa peran polinator, manusia tidak dapat mengonsumsi tanaman pangan. Tak hanya menghasilkan bahan pangan yang sehat setiap hari, berkebun di rumah juga membuatnya hidup dengan berkesadaran penuh dan menghargai sebuah proses dalam kehidupan. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung langsung dengan Hening selaku pekebun organik. Halo, selamat siang. Apa kabar Mbak Hening? Selamat siang Mbak Lintang, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mbak Hening, kita langsung saja mau ngobrol tentang kebun sayur yang dimiliki oleh Mbak Hening. Ini tadi sempat dikatakan bahwa ini sempat pernah tinggal di Inggris ya, lalu menjadi petani juga di sana, dan sampai di Jakarta, di Indonesia tentunya juga ikut juga nih jadi pekebun nih di dekat rumahnya. Ini bagaimana ceritanya sih Mbak Hening? Kami memang sempat tinggal sementara di sana, tapi bukan berarti gara-gara tinggal di sana terus kami berkebun. Kami sudah melakukannya lebih dulu gitu. Jadi kepindahan kami itu lebih ke memperkaya pengalaman dan pengetahuan dalam berkebun, karena kan kondisi lingkungannya berbeda ya. Gimana sih berkebun di 4 musim, tanaman apa aja sih yang ada di sana yang berbeda dari yang ada di Indonesia, terus gimana sih cara mereka bisa hidup berdampingan dengan makhluk hidup lain, karena lingkungannya sama-sama perkotaan nih kebetulan gitu. Jadi belajar hal baru. Oke, belajar hal baru begitu ya Mbak Hening ya. Ya, tadi juga sempat disinggung Mbak Hening juga, ini kan beda ya cuaca juga dari Inggris dan juga di Indonesia. Ini bagaimana sampai akhirnya Mbak Hening juga tergerak untuk membuat kebun sayur. Mungkin adakah sistem yang berbeda atau yang sama diterapkan di Indonesia di kebunnya sayur Mbak Hening? Oh, nggak ada sih. Itu bener-bener hal yang berbeda sama sekali. Jadi nggak aplikatif gitu istilahnya gitu. Oke, baik. Ini kan luas lahannya begitu kecil ya Mbak ya, karena di depan rumahnya Mbak Hening sendiri. Ini bagaimana sampai akhirnya Mbak mungkin menanam begitu ya banyak sayur, dan jenisnya apa saja Mbak kalau boleh tahu? Kebanyakan sih memang perennial ya. Jadi tanamannya itu ada terus gitu setiap tahun, bukan yang saya harus semai ulang dari awal gitu, kayak kelor, katuk, ginseng Jawa, bayam Brazil, dan lain-lain gitu. Sisanya baru bunga-bunga yang memperindah gitu ya sifatnya. Tapi juga dia difungsi lah gitu. Jadi ada yang refugia, tapi juga ada yang menarik polinator gitu. Sifatnya kayak gitu, tanaman di rumah. Oke, berarti banyaknya tanaman-tanaman sayur begitu ya Mbak ya? Iya, tanaman pangan ya. Iya, tanaman pangan. Iya, baik Mbak Hening. Tadi kan juga sempat disinggung bahwa ini mengundang polinator begitu ya, seperti kupu-kupu, mungkin ulat dan juga lain sebagainya. Ini bagaimana cara Mbak Hening? Kenapa ingin mensupport juga polinator untuk bisa datang ke kebun sayuran Mbak Hening? Sependek yang saya tahu itu 3/4 dari tumbuhan yang ada di dunia ini membutuhkan peran polinator ya. Salah duanya itu si kupu-kupu dan lebah gitu. Tanpa keberadaan mereka, tanaman itu akan susah bereproduksi. Meskipun ada dibantu oleh angin, dibantu oleh manusia, tapi kan serangga itu punya peran yang berbeda gitu. Nah, dengan bantuan mereka ini, otomatis ketahanan pangan di dunia ini juga akan terus berjalan gitu, akan sustain. Tanpa mereka kan ya ancaman kelangkaan pangan itu akan muncul sebenarnya. Jadi saya berusaha menghadirkan mereka tetap ada itu lewat kebun saya sebagai rest area lah buat mereka gitu istilahnya. Oke, baik. Selain menjadi rest area buat mereka, Mbak Hening, ini apakah ada manfaat sendiri dari polinator untuk tanaman-tanaman yang ada di kebun pangannya Mbak Hening?
Pasti ada ya, karena kan setiap makhluk hidup itu punya perannya masing-masing. Iya. Nah, misalnya kupu-kupu gitu ya, Hmm. dia kan akan dimangsa juga nih oleh siapa, misalnya oleh burung, atau ulatnya dimangsa oleh tawon gitu Hmm. misalnya. Jadi rantai-rantai makanan ini kemudian berjalan juga di rumah saya gitu. Mm, Baik. Lebih ke Lalu ini kan kebun organik ya, Mbak Hening. ya, Lalu betul. bagaimana cara pengomposannya? Apakah memakai sekam atau juga ekoenzim dan lain sebagainya? Bagaimana? Apakah Anda juga membuatnya sendiri? Kalau kompos iya, saya Hmm. pakai sendiri. Kebetulan dari sampah sisa dapur gitu ya, atau pakai untuk penyuburnya juga misalnya pakai air cucian beras gitu misalnya. Jadi alam tuh kan sudah mencontohkan, kita tinggal Iya. ngikutin aja gitu. Mereka melakukan dekomposisi ya, saya Hmm. ikutin komposnya gitu. Jadi supaya kembali ke alamnya lagi gitu. Oke, baik. Ini kan luas lahannya begitu kecil, Mbak Hening. Ini bagaimana cara Anda untuk terus mengelompokkan gitu ya banyak sayur dan buah-buahan atau pangan lainnya dengan luas lahan yang sempit? Bagaimana sistem atau konsep yang Anda lakukan di kebun sayur Anda ini? Jadi tuh kita membuat namanya skala prioritas dulu gitu ya. Apa nih yang kira-kira nggak terlalu repot buat ditanam gitu. Karena kan Iya. kita punya kegiatan yang lain dan lahannya juga cukup kecil. Nanti setelah dapat skala prioritasnya, oh tanaman ini nih yang cocok Hmm. ditanam di halaman rumah saya, maka kita bisa atur nih potnya ditaruh di mana, dipadat-padatin seperti Hmm. apa. Dan kemudian saya memanfaatkan vertical garden ini ya, selain digantung gitu, supaya makin banyak yang bisa tumbuh gitu. Oke, kalau boleh tahu jumlahnya sampai dengan saat ini berapa banyak nih tanaman yang ditanam oleh Mbak Hening? Terus terang saya nggak ngitung. Jadi memang berubah-berubah gitu. Iya. Misalnya ada yang udah selesai masanya atau mungkin saya agak kayaknya udah nggak pengen nanam ini lagi, ganti deh sama yang lain. Itu bisa berubah-berubah aja gitu. Oke, baik. Ini kan tanamannya berbeda-beda ya Mbak Hening ya. Tadi juga ada bunga-bungaan dan juga pangan juga ya, tanaman pangan ini. Apakah ada perbedaan untuk perawatannya antara juga antara bunga dan juga tanaman pangannya, Mbak Hening? Kalau untuk perbedaan perawatan sih pasti ada ya. Ada Iya. yang memang dia itu sangat rentan, kayak misalnya cabai. Cabai itu cukup rentan ya. Tomat itu cukup rentan. Jadi kita agak perhatian gitu dibandingkan misalnya sama kelor, wah itu biarin aja pasti tumbuh gitu, atau bayam Brazil tuh dibiarin aja pasti tumbuh. Iya. Jadi emang ada perlakuan tertentu sama kesenangan mereka terhadap matahari gitu. Ada yang suka Oke. banget matahari jadi ditaruh paling depan, ada yang nggak terlalu Ah. suka jadi ditaruh agak ke belakang gitu. Oke, baik. Mbak Ning, kalau ngomong-ngomong tentang udara begitu ya, kalau Hmm. di Indonesia sendiri kan udaranya, kalau boleh jujur, banyak polusi mungkin gitu ya, banyak polusi juga. Ini apakah juga dapat berdampak dari kesuburan tanaman di rumah Mbak Ning, atau jauh berbeda dengan situasi yang ada di Inggris begitu ya? Jadi tanaman lebih subur dan juga lebih banyak menghasilkan panen. Kalau saya sih lebih ngelihat ke kualitas tanahnya sih sebelum ke Oh, udaranya oke. gitu. Jadi kayaknya belum langsung yang berdampak kalau udara ya, lebih ke tanahnya atau airnya. Oke, baik. Berarti untuk tanah dan juga airnya harus diperhatikan begitu ya, Mbak Hening ya? Betul betul, karena sebelum nanam kita harus apa istilah itu memuliakan tanahnya dulu supaya Hmm, tumbuhannya bisa tumbuh dengan baik. oke. Lalu apakah konsep kebun Anda juga menganut konsep permakultur, Mbak Hening? Eh jujur belum, Hmm, karena saya merasa ilmunya belum cukup gitu. Saya iya. sempat ada perkenalan dengan permaculture, saya sempat baca-baca juga punya bukunya, tapi Hmm, sejauh ini kebun saya masih permatukul aja. Jadi tukul aja dulu, tumbuh dulu, baru nanti mungkin akan kita kasih konsep yang lain. oke, baik. Berarti selama ini masih organik saja begitu ya, Mbak Iya, Hening ya? iya, betul, betul. Oke, jadi saya jadi pengen lebih tahu nih, lebih mendalam apa sih makna berkebun untuk Mbak Hening sendiri, tapi nanti kita akan jawabnya usai jeda ya, Mbak. Oke, siap. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi kita kembali bersama dengan Hening selaku petani kota. Baik Mbak Hening, kita akan melanjutkan perbincangan lagi nih Mbak.
tadi kan Mbak udah berkebun begitu ya Mbak ya. Di Inggris juga sudah mulai belajar tentang berkebun sampai dengan di Indonesia. Ini sebenarnya makna berkebun bagi Mbak Hening sendiri itu apa sih Mbak? Kalau buat saya itu apa ya, cara belajar kita supaya lebih mindful dan lebih dekat sama alam gitu. Karena sebagai orang kota itu kadang-kadang kita suka take it for granted ya. Iya. Jadi apa-apa yang kita selama punya duit gitu kita bisa beli. Kalau nggak suka udah gitu. Kalau nggak habis makanannya ya udah buang gitu. Sementara berkebun itu membuat saya belajar bahwa satu cabai nih, satu tomat nih, bahkan satu bulir beras nih tumbuh tuh penuh perjuangan loh gitu. Jadi ketika makan tuh nggak asal, aduh nggak suka nih buang, aduh kenyang nih buang, nggak. Jadi ngambilnya aja mikir gitu kan. Pas belinya juga dipertimbangkan, nih butuh nggak ya, beli nggak ya, nanti kalau kebuang gimana gitu. Jadi lebih ke mindful itu sih, mindful dalam mengkonsumsi sesuatu. Oke, tidak menjadi konsumtif juga ya Mbak ya, mindful untuk badan dan juga pikiran. Lalu boleh ceritakan sedikit nggak sih Mbak Hening, ini kenapa Anda begitu melihat berkebun atau belajar berkebun, memiliki pikiran bahwa kalau ini tuh akan menyembuhkan atau sebagai healing dari body and soul Anda? Jadi emang awalnya kan saya juga sempat sakit gitu ya, terus kayak oh ini pikiran nggak jelas gitu. Ternyata mendekatkan alam dengan kita itu tuh buat saya ya menyeimbangkan energi gitu. Kan kita butuh energi lainnya supaya lebih apa ya, lebih kalem gitu, lebih tenang. Ingat ijo-ijo itu sangat menyegarkan loh, dan mereka ini membuat apa ya, memberi ruang buat saya untuk bergerak. Kan mau nggak mau saya harus ngurusin halaman itu kan gitu. Diurusnya, jadi kan saya bergerak, saya kena matahari. Ternyata bergerak itu juga membuat pikiran saya menjadi lebih sehat gitu, badan saya juga lebih sehat. Jadi saya rasa dari situ sih. Oke, berarti membuat badan Anda gitu ya, serta pikiran Anda tuh relax begitu ya Mbak Hening ya. Betul. Baik, selain berkebun, tadi saya lihat di tayangan bahwa Mbak Hening juga menjadi konservator juga ya, melihat banyaknya hewan-hewan yang juga hinggap di kebun Anda, dan juga tadi foto-foto gitu. Apakah Anda juga menjadi fotografi untuk perkebunan Anda, atau bagaimana Mbak Hening? Saya senang melakukannya aja sih, lebih ke hobi aja, dan kebetulan emang ada komunitasnya juga. Kebetulan ikut di komunitas pengamat kupu-kupu gitu. Jadi foto-foto itu sebenarnya lebih ke hobi. Kalau untuk datanya memang ya dikumpulin ke teman-teman komunitas aja sih. Oke, selain berkebun, Anda juga berarti menjadi anggota komunitas begitu ya, karena melihat nature gitu ya Mbak ya, serasa kalau kita tuh badan dan pikiran kita tuh erat gitu ya, dengan adanya alam dan juga tumbuhan-tumbuhan di sekitar kita. Baik, Mbak Hening, lalu sepanjang kebun sayur Anda ini dibuat gitu ya, ini sudah panen apa saja nih Mbak? Dan apakah ini juga panennya bisa dikonsumsi Anda setiap hari atau bagaimana Mbak Hening? Dikonsumsi tiap hari memungkinkan sih, karena kan ganti-gantian ya. Kalau tanaman-tanaman perennial itu kan tumbuhnya juga cepat gitu, dan perawatannya juga minim lah istilahnya. Panen tiap hari bisa, bagi ke tetangga bisa, apa aja udah dipanen banyak banget. Kelor tuh jelas ya, terus ya bunga-bunga yang bisa diseduh kayak telang gitu misalnya, terus ada rosella juga pernah ada, banyak lah, cincau, sirih, empon-empon segala macam. Wah itu banyak lah, kalau udah panen udah kayak warung gitu. Oke, baik. Dengan mengonsumsi makanan sayur mayur gitu, berarti kan tubuh sehat begitu ya Mbak ya. Apakah ada yang dirasakan oleh badan Mbak Hening gitu ya setelah mengonsumsi makanan-makanan yang sehat ini? Lebih ke aktivitasnya juga sih, nggak cuma sekedar konsumsi si tanaman pangan ini aja, tapi juga ke aktivitasnya itu yang membuat saya lebih, insya Allah lebih sehat lahir batin gitu. Oke, baik. Mbak Hening, lalu kalau berbicara tentang tadi ya lahan untuk berkebun begitu ya, ini ada kesulitan nggak sih Mbak untuk mengelola kebun di tengah kota seperti di rumah Mbak Hening? Alhamdulillah di rumah sih nggak terlalu yang sulit ya. Paling kalau ada perubahan cuaca yang cukup ekstrim, jadi kayak kapan itu pernah hujannya terlalu deras atau musim keringnya terlalu kering, nah itu tantangan. Tapi itu di luar kuasa saya, di luar kendali saya gitu. Kalau yang dalam kendali saya sih alhamdulillah masih bisa dikendalikan. Oke, baik. Berarti soal tentang cuaca begitu ya Mbak ya, yang sering kadang-kadang panas, terik begitu ya Mbak ya. Karena kan beberapa tanaman mungkin ini juga tidak bisa terlalu kena panas sinar matahari seperti itu ya Mbak ya. Dan juga yang hujan begitu deras sampai pernah kebanjiran gitu nggak sih Mbak? Sampai akhirnya tanaman-tanaman sampai pada mati dan juga tidak bisa bertumbuh lagi.
Kalau sampai kebanjiran sih enggak, tapi menggenang banget itu iya. Jadi kayak kolam kecil gitu Iya. jadinya. Nggak keserap sama tanahnya, itu saya juga bingung sih. Itu kok bisa saking derasnya itu hujannya. Iya. Jadi itu pernah terjadi. Oke, baik. Mbak Ning, ada nggak sih Mbak tips untuk menginspirasi nih Mbak ya, bagi mungkin masyarakat atau pemirsa di luar sana ingin berkebun, tapi dengan lahan yang terbatas, sekarang tinggal di perkotaan? Pertama-tama niatnya dulu sih, karena katanya kan kalau when there is a will there is a way gitu. Jadi ketika Iya. udah ada niatnya, oh aku pengen bertanam nih, nah kita bisa mengobservasi tumbuhan apa aja yang kira-kira bisa kita tanam di lahan yang terbatas gitu. Kita siapkan media tanamnya, potnya, atau mungkin kalau ada lahannya kecil ya langsung di tanahnya bisa. Baru kita cari tahu ini apa ya yang bisa cocok dengan arah matahari seperti ini atau intensitas matahari seperti ini. Jadi emang sambil learning by doing juga sih. Oke, Tuh. learning by doing. Tapi sebenarnya apa sih Mbak yang mungkin tanaman apa yang mudah untuk ditanam begitu? Kalau untuk para pemula gitu yang ingin memulai untuk hidup sehat dan juga berkebun seperti Mbak Hening. Mungkin coba dari tanaman perennial dulu kali ya, karena nanamnya tuh lebih mudah. Kita nggak takut misalnya baru disemai, udah dimakan sama siput gitu atau dimakan belalang kan. Orang-orang suka kepikirannya begitu ya. Iya. Kalau tanaman perennial itu dia kuat sekali, dia tangguh sekali sama cuaca pun dia masih tambeng lah istilahnya gitu. Kayak bayam Brazil atau kelor, katuk itu boleh banget dicoba untuk pemula. Alih-alih tanam kangkung atau bayam ya, menurut saya tuh kangkung atau bayam memang mudah tumbuhnya, tapi perjalanan mereka menjadi tumbuhan dewasa itu juga ada tantangannya gitu. Oke, kalau boleh satu kata atau satu kalimat Mbak, apakah harus kita memulai dulu saja untuk berkebun atau kita harus belajar dulu? Mulai dulu aja. Oke, mulai dulu aja ya Mbak Ning ya. Mulai dulu aja. Agar tercipta suasana dan juga perkebunan yang ada di rumah kita. Bukan hanya untuk belajar, tapi juga untuk membuat menyembuhkan healing body and soul kita. Baik, Betul. terima kasih Mbak Hening sudah berbagi, berbincang bersama kami di Halo Indonesia. Sama-sama. Sampai jumpa, salam sehat Sampai Mbak. jumpa. Iya. Baik pemirsa, usai jeda saya akan mengajak Anda untuk melihat rumah harapan bagi anak-anak Pang. Informasinya sesaat lagi, tetap di Halo Indonesia.